Anda kembali di Breaking News, berita Satu News Channel, saya Rudi Andanu. Pemirsa, proses evakuasi korban pesawat Air Asia serta upaya menemukan lokasi pasti jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 masih terus berlangsung. Dan kini kita akan membahasnya bersama mantan Kepala Basarnas Daryatmo yang telah hadir bersama kami di studio. Pak Daryatmo, ini kalau kita bicara soal evakuasi yang saat ini dilakukan, Pak, dengan kondisi cuaca, sebetulnya tadi juga ada laporan dari BMKG dengan adanya gelombang sekitar 1-2 meter, kadang-kadang mungkin gitu yang paling tinggi sampai 3 meter. Apakah ini menjadi kendala utama dalam proses evakuasi di sana? Ya, jadi sudah pasti. Jadi kenapa cuaca ya kalau kita runtut kenapa itu pesawat jatuh kan karena cuaca. Dengan demikian kalau sekarang ini cuacanya jelek ya memang itu kondisi alam ya. Jadi itulah yang menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan untuk menyelesaikan tugasnya dengan secepatnya. Ya bisa bayangkan kalau kemudian anginnya berkisar 28 knot, kemudian tinggi gelombang sampai 2 meter, saya kira ini juga helikopter untuk angin segitu nggak akan bisa terbang. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa terbang, sementara kalau gelombang sampai 2 meter itu mungkin penyelam juga tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, dengan kondisi seperti itu, Pak, apa yang mesti dilakukan dalam proses evakuasi? Evakuasi kan nggak mungkin dibiarkan begitu saja karena itu akan kemana-mana. Jadi saya kira tim SAR gabungan, mereka orang yang sudah pengalaman, terdidik, dan kemudian secara emosional, Pak, kalau seperti ini tuh dia ingin melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau kita tidak kontrol dengan baik, dia memaksa. Oleh karena itu mereka semuanya sudah standby di tempat, sehingga ketika cuaca baik dia tinggal go begitu saja. Nah kebetulan jarak antara tempat lokasi ini ke Pangkalan Bun kan hanya 100 sekian kilo, jadi 100 mile itu sekitar 40 menit helikopter lah, tidak terlalu jauh. Iya. Ya. Artinya kalau kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, ya. Kita lihat medan evakuasinya nih, Pak. Ini kan sebetulnya kemarin kalau saya tidak salah disampaikan itu kedalaman lautnya itu hanya sekitar 20-30 meter. 30 ya. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu kendala sebetulnya dalam proses? Kalau untungnya lautnya tidak terlalu dalam. Tidak terlalu dalam. Tetapi arusnya deras. Arusnya deras, kemudian juga perkiraan saya visibility-nya atau jarak pandang di dasar laut juga tidak sebaik yang kita bayangkan lah. Nah, itulah yang kira-kira menjadi kendala.